amat dikit tuh. Karena pas dia intip di dalamnya ternyata juga orang mengintip. Aplikasi yang bisa tanpa pacaran. Jadi buat teman-teman yang nonton, sekali lagi ini tidak satu kali tag. Bohong teman-teman. Yang minggu lalu bohong. Ya, jadi ini katanya sekarang lagi tren Ukraina, katanya sudah hancur teman-teman. Ya kan minggu depannya tuh, minggu depan. Oke, pokoknya ini sekarang lagi tren katanya shuffle dance teman-teman. Ya lagi tren shuffle dance. Jadi episode kelima kali ini kita akan menampilkan 3 komik. Itu ada Bang Dirga, Bang Borap, dan terakhir yang bantu kemerdekaan Indonesia ada Yayat. Jangan lupa untuk sponsor yang mau masuk, ini bisa langsung kabari kontak person @Willy ya, Teras Coach. Jadi bisa langsung, jadi nanti tuh produknya akan ditampilkan di, adalah nanti dicarikan tempat kalau ada masuk, insya Allah. Yang kau suruh berpikir tiba-tiba pelan-pelan bicara harga deal, oke. Sama aja seperti open B. Oke teman-teman, tapi saya tidak pernah, tapi terus saya tidak pernah. Dan saya mau bahas, katanya masih tren yang dibilang Pakintaki. Tahu Pakintaki Rodo? Padahal dia tidak pernah bicara full secara karena Pakintaki Rodo. Wah, tiba-tiba hanya tidak pernah ngerasa bilang. Oke, kita ke komik yang pertama. Dia ini salah satu komik dari stand up Indo Goa. Oh bukan bang, Manado. Saya salah informasi berarti ini. Bukan kan? Stand up, dia salah satu komik dari stand up Indo Manado. Oh iya. Selain itu dia komik dari stand up Indo Manado. Oke, tanpa berlama-lama. Oh, kan minggu depannya. Yel-yel ganti dong. Iya dong, artinya saya membebani diri sendiri dong. Kalau begitu, yel-yelnya, kalau saya bilang Carutu, kalian bilang iya. Iya, begitu. Di sini dia lihat siapa paling besar. Carutu. Lucu. Kayak perkumpulan orang bodoh. Kayak gitu, oke. Nah, biar minta tapi itu toh respect sama Pakintaki Rodo toh, respect. Karena Pakintaki. Tapi keren tawa anu Michael Jackson. Oke, Carutu. Lucu lah, ganti kata-kata. Apa itu mah? Dan lucu lah. Carutu. Oke, beri tepuk tangan untuk Bang Dirga. Amat dikit tuh. 2022 tuh TikTok lah, TikTok sekali. Perkenalkan, nama saya Dirga Rinaldi. Saya alumni dari Stand Up Indo Makassar, angkatan kedua. Saya lulus dari Stand Up Indo Makassar itu D3 ya. Beberapa minggu lalu saya kena COVID ya, Omikron. Gara-gara kena COVID itu saya suka browsing di internet macam-macam dan jenis-jenis vitamin. Ada vitamin A, vitamin B, dan yang paling terakhir saya temukan itu vitamin D3. Kita tahu kenapa namanya D3? Saya yang kasih kuliah itu. Luar biasa sekali. Saya juga kerja di salah satu perusahaan susu internasional. Mungkin teman-teman saya tidak perlu kasih tahu, dia perusahaan susu yang ada benderanya. Ya kan? Jadi kerjaan saya itu di sana itu adalah keluar masuk toko. Keluar masuk toko saja. Dan gara-gara pekerjaan yang menurut saya keren sekali itu, saya memperhatikan banyak orang ketika di toko. Biasanya itu ada bapak-bapak, kurang sekali kerjaannya. Berdiri saja begini, menunggu-menunggu.
Dan nggak tahu kenapa itu tiba-tiba biasa itu gatal telinga tak, gatal telinga tak. Mau ki korek tapi lo pakai bawa cotton bud. Karena memang cotton bud itu bukan barang yang harus dibawa tiap hari. Yang dibawa tiap hari itu amal ibadah. Iya kan? Masalahnya amal dan ibadah itu tidak ada bentuknya saset, men. Iya kan? Sampai di mana tadi? Cotton bud. Usaha gaji itu ya Allah. Topinya lagi kayak bakat KFC. Paket berapa dalam? Jadi lupa bawa cotton bud. Biasanya orang lupa bawa cotton bud itu, jadi sembarang apa nak kasih masuk telinganya. Saya perhatikan ini bapak-bapak mulai merogoh-rogoh koceknya, tak? Dia pegang dadanya, mulai ke bawah, itu segala macam. Diambil dari saku kanan. Oh, enggak jadi. Ternyata yang napilih tirai nomor 3. Zong. Ternyata saku belakang. Saku belakang yang kasih keluar. Besar-besar ini kulihat ini. Ada kayak tempat STNK. Keluar-keluar kulihat. Oh, ada logo H. Ku bilang ini pasti kunci mobil Honda ini. Nah, kasih masuk. Ternyata perhatikan. Nggak ada orang perhatikan nih. Tapi ku perhatikan saya. Nggak ada orang perhatikan. Saya yang perhatikan nih. Ku bilang lama-lama aku suka ini bapak itu. Ini. Jadi dari orang perhatikan, kan semakin gatal tuh, semakin ditunggu semakin gatal. Ngambil kuncinya, besar sekali. Ternyata kunci mobil. Nah, kasih masuk telinganya, ih bunyi. Anjir. Panselnya mengejutkan ya. Tidak nyangka ya. Dan kemarin itu memutuskan Kak untuk ganti HP. Karena aku rasakan kerja Kak di tempat perusahaan yang sangat keren tuh. Jadi mulai ganti HP. Ganti Kak HP ku dari S3 ke S7. Wah, mahal dong ya kan? Mahal. Ke TSM. Jadi waktu ke TSM Kak itu kutanya itu SPG-nya. Datang Pak. Mbak, HP apa ini? Bilang, oh ini Mas Samsung S7. Harganya berapa? 7.500.000. Nggak bisa kurang. Bilang, nggak bisa kurang Mas. Kenapa mahal sekali S7? Dia bilang, S2 saja di UMI Mas 4.500.000. Apalagi kalau S7 tuh. Bilang, oh ya sudah balik kalau begitu. Jadi gue bilang, aku tawar, nggak mau. Waktu itu, sore-sore sudah menjelang maghrib lah. Cuman kan jaraknya musolanya TSM sama itu tempatnya itu penjual HP agak jauh. Akhirnya jalan kaki ke sana. Pas sampai ke sana, selesai orang sholat. Jadi memutuskan Kak untuk solo karir, sholat sendiri. Biasanya orang-orang sholat sendiri itu tidak bersuara, biar cuma kita yang Allah yang tahu. Jadi mulai sholat dong. Allah Akbar. Dalam itu tiba-tiba ada orang yang tepuk pundak tak. Aturan dalam agama, kalau ada yang tepuk pundak tak, itu berarti mau ikutan join sholat. Dikeraskan bacaan, ya kan? Ku keraskan bacaanku. Bismillahirrahmanirrahim. Ditepuk lagi. Wah, kurang keras mungkin ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditepuk lagi. Nggak mendengar ini orang di belakang. Itu. Wah, sampai di mana tadi tuh? Oh iya itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ditepuk lagi. Balik, ternyata speaking tadi, Mas ambil 7 juta, Mas dapat tambah rugi sedikit. Yang penting ada untungnya. Terima kasih banyak, saya Dirga Rinaldi. Minta tepuk tangan untuk Bang Dirga Rinaldi. Carutu. Oke, beri tepuk tangan untuk Ilham Bora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbentang 2 selendang panjang. Yang jadi Lydia namanya Anya. Terima kasih yang telah datang. Boleh dibuka celananya? Boleh. Pantun. 2 minggu lalu itu heboh sekali di Makassar gara-gara ada konten kreator yang suka sama pantun tapi dia pakai materinya orang. Saya tidak mau sebut. Saya tidak apa-apa sebenarnya kalau mau kau pakai materinya orang, cuma jangan kau posting begitu baru tanpa izin. Mau Kak bagi tips begitu bagaimana caranya membawakan materinya orang yang baik dan benar. Yang pertama itu harus kau minta izin. Pat, boleh saya bawa materimu? Boleh.
Oke, siap. Jadi ada materinya Patrick paling kusuka dan paling absurd teman-teman. Jadi Patrick itu kan tinggal di Samata. Waktu itu pulang nongkrong dari Hertasnen begitu, wah, sepanjang jalan naik motor, tiba-tiba lihat Patrick di pinggir jalan ada ambulans lagi parkir. Nggak tahu kenapa Patrick tiba-tiba singgah karena penasaran juga ada ambulans parkir pinggir jalan. Di mana-mana mobil pasti parkir pinggir jalan Patrick. Cuma karena penasaran Patrick dia dekati itu ambulans. Dia dekati dia intip. Pas Patrick intip katanya kaget sekali. Karena pas dia intip di dalamnya ternyata juga orang mengintip. Begitu. Itu teknik baru namanya, ditambah materinya orang saya menyebutnya borap system. Parah baru kenal aja sama orang. Ada yang nonton Carutu episode 3 di YouTube? Nah, kalau ada yang belum nonton Maki biar connect dengan materiku yang ini. Karena di sebelumnya itu cerita tentang mantanku yang seangkatan sama Saka di Suca Indosiar, yang putus gara-gara selingkuh sama mantannya yang dari Turki. Tidak sampai situ teman-teman. Setahun setelah itu kejadian putus setahunnya lagi akhirnya menikah sama dan itu undang untuk datang ke nikahnya. Oke, fix. Waktu itu kerja di Bone, dari Bone ke Makassar baru ke Pangkep datang nikahnya. Jadi sepanjang perjalanan itu kusiapkan kata-kata mutiara. Kalau naik ke atas panggung ini salaman, kasih ucapan, selamat menempuh hidup baru, terima kasih pernah hadir dalam hidup ini, meskipun ternyata tidak bisa bersama-sama. Selamat menjalani kehidupan baru dan selamat berpisah. Itu yang kusiapkan. Bayangkan dari Makassar ke Pangkep itu kuulangi. Sampai di pelaminan apa ku bilang? Selamat nah, iya, oke. Nggak tahu mau ku bilang. Kayak suka begini ternyata rasanya ditinggal nikah teman-teman. Kayak deh yang tiba-tiba selfie dengan sambil ku tahan berkaca-kaca mataku begitu. Yang ku posting di Instagram lebih dari 70 orang yang DM begitu. Borap kuatmu itu. Mau dia apa? Dalam perjalanan pulang, sambil ku dengar itu lagunya Firsa Losari, kau yang terbaik. Ku sampai betul-betul itu lagu. Dia sumpah demi Allah. Bayangkan di atas Honda Revo kayaknya. Kayak mulai atas ku rasa air mataku, pakai headset lagunya. Tiba-tiba berdering HP-ku. Singgah tidak aku karang-karang ini cerita teman-teman. 10 menit yang lalu datang dari nikahnya mantanku yang masih ku sayang sekali. 10 menit kemudian ada orang telepon. Siapa? Anak-anak di kosanku. Ku jawab, oh Cak, kenapa kau? Borap, di mana kau? Perjalanan ke Bone ini? Oh iya, begini Cak, kebakaran kos lu. Sumpah demi Allah, 10 menit yang lalu patah hati ya. 10 menit kemudian ditelepon kebakaran kos, ku pulang, dirana-rana sama kehidupan. Kau bayangkan, di situ gak berpikir, separah ini api cemburuku. Ada tuh sekarang lagi viral di TikTok, di Reels bilang, satu orang yang patah hati yang galau satu tongkrongan. Kok lihat saya, satu orang yang patah hati satu lorong hampir pusing. Dan sekarang memang lagi ngeri-ngerinya COVID. Tidak apa nih, kayak ini lagi Rusia sama Ukraina, banyak sekali ahlinya ahli. Yang tiba-tiba tahu geopolitik begitu, bahas semua, oh ini gara-gara Ukraina begini-begini, oh ini gara-gara Rusia begini. Baru tiba-tiba nanti kenapa ada orang yang selalu sangkut pautkan apapun yang terjadi pasti ada hubungannya dengan Yahudi. Apa-apa Yahudi. Cuma ada satu orang di Instagram cewek, dia posting begini. Teman-teman, tidak selamanya apa-apa yang terjadi itu ada sangkut pautnya Wahyudi. Ku DM dong, Besti. Kayaknya Yahudi ini bukan Wahyudi. Nah balas nih, balas apa? Kayaknya cuma saja. Iya sengaja ku plesetkan Yahudi jadi Wahyudi untuk hargai teman-temanku yang berkeyakinan Yahudi.
Kau plesetkan Yahudi jadi Wahyudi untuk menghormati Yahudi, tapi tidak kau pikir perasaannya Wahyudi. Dari 729 teman Instagrammu, yakin tidak ada satu orang pun yang berkeyakinan Yahudi. Kalau dicek followers, nah, diketik namanya Wahyudi, muncul 7 orang. 7 orang tersinggung. Aku kasih lihat teman, aku bilang, woi, konspirasi gue deh, apa anggota koperasinya? Dan saya ini apa? Kerja di kontraktor begitu teman-teman. Dan apa pusing karena tukang di sana tuh kadang-kadang inisiatif terus gitu. Jadi dalam 1 minggu itu harus absen ki tukang. Jadi yang mana ditambah? Oh ini. Yang mana yang nambah? Ini. Nah, cuma kadang-kadang tidak tahu kenapa ada satu tukang mau dia tahu namamu, tapi selalu perkenalkan dengan apa yang sudah pernah kerja. Dan apa? Saya bos. Oke. Dan tawa. Oke bos. Dan tata. Saya bos. Saya dulu semua yang gali pondasi di sana. Itu bagian di sana saya kerja semua. Karena makin aman kalau saya kerja. Nah perkenalkan semua pernah kerja. Takutku saya. Kebiasaan memang begini. Apa-apa nak kasih tahu orang. Bayangkan lagi antri di bank. BCA begitu tuh. Di teller. Dan tata. Saya kebetulan itu di Rapocin saya juga gali pondasi BCA di sana kan. Inisiatif. Selain tukang batu, ada tukang juga yang udah tahu kenapa menurutku rese, tukang basa-basi. Saya kalau kenal ke sama orang lebih suka aku kenalkan bilang asalku dari mana daripada nak tanya duluan kak. Karena pasti biasa anggaplah lagi hujan, berteduh baru tiba-tiba ada orang datangi. Mau ki pulang ini deh. Iya. Oh. Hujan ini? Iya, hujan. Asli mana ki? Endrekan kok. Ah, ku kenal anu, Ucang di Endrekan. Ku kenal Ucang di Endrekan. Endrekan itu kabupaten, Brahma, bukan kompleks perumahan, misalnya yang namanya Ucang cuma 1. Luas ini Endrekan. Tidak ku kenal Ucang. Masa nanti ada yang kuliah di anu, LP3I. Apa ku tahu kan ini? Apa ku tahu bilang Ucang kuliah di LP3I? Tidak ku kenal itu. Masa nggak ada 7 Jupiter MX motor? Apa aku tahu kan Jupiter MX udah pakai Ucang? Nggak aku tahu ki. Dan kalau aku, kayak terus dia butuh itu yang mana tuh Ucang? Nah telepon ki, Ucang, ada ini orang Indrekan, aku tanya tapi dia bilang udah kenal aku. Oh, ya. Orang pindah Ucang deh. Salah kamu pakai gua belum makan. Dan ada lagi tukang yang menurutku lucu sekali teman-teman, serius. Tukang tambal ban. Nggak tahu kenapa itu tukang tambal ban rata-rata bajunya itu warna abu-abu. Nggak tahu warna abu-abu, nggak tahu kayak nggak suka memang warna abu-abu baru kayak dia tuh ada pelatihannya khusus memang kayak ada SOP-nya. Anggap nih bocor ban. Ada orang juga bocor ban, tapi duluan selesai media. Oh di situ nak parkir motornya. Nu parkir motormu di situ pasti nak bilang itu tukang tambal ban gue aja. Kasih mundur-mundur atau kasih maju-maju. Nu parkir dimanapun, kasih mundur-mundur motor. Saya itu natendang di kursi nah. Ya. Natendang pasti natendang. Kayak kalau nak angkat kursi baru kasih ini kayak enggak begini SOP, enggak begini pelatihannya di tambal ban. Dan pasti itu kalau nak buka motormu, apalagi kalau pernah ditambal, pasti itu nak koreksi pertama, bukan bocoran nak cari, pasti itu. Di mana kok tambal ban begini Dinda? Enggak begini caranya orang tambal ban. Tapi minggu lalu kita ditambal. Tapi bukan pakai baju abu-abu pasti. Sekian saya Murad, terima kasih. Ya, boleh minta tepuk tangan untuk Ilham Borap. Ada Ratu lagi dibegal. Begitu. Oke, kita ke komik terakhir episode 5. Yeah. Dia ini tua. Bingung bagaimana caranya gambarkan. Saking tuanya dia, teman-teman. Dia dulu yang bantu Indonesia merdeka. Jadi perannya dia itu yang kasih runcing, bambu runcing. Dia potong. Dia mau motongnya. Oke. Tanpa berlama-lama, ini dia komik terakhir dari episode 5. Caruto. Kurang, tidak kompak. Tidak kompak. Pokoknya pas di diafragma 3 langsung. Nah, teman-teman, oke. Caruto
Oke, mantap. Oke. Komik ketiga, beri tepuk tangan untuk Yat. Pernah coba download micet. Jadi micet itu aplikasi yang bisa tanpa pacaran. Ini adalah micet aplikasi karena penasaran kan dengar cerita-ceritanya orang bilang, "Wih, mau kan download mau ke micet daripada pacaran kok habis modal ratusan ribu. Di sini bisa kok berapa ratus dia langsung mau kan begitu." Penasaran kan download ke micet toh? Tidak mau aja begitu, mau aja lihat bagaimana sistemnya ini micet. Ku download ku lihat di situ, astagfirullah. Cewek-cewek cantik sekali kayak SPG kayak model begitu. Kalau di chat ki BO, nah balas ki, iya 300.000. Kayak sedih Kak. Kenapa cantik begitu kok? Mau ku jual diri seharga 300.000. Kalau alasanmu karena ekonomi, bisa juga cari pekerjaan lain. Misalnya kayak jadi petani timun begitu toh. Serius, petani timun kalau cantik kok bisa viral. Petani timun, wih astaga, lihat ini teman-teman ada petani timun yang cantik. Viral kok jadi artis kaya kok. Kalau jadi micet kok 300.000 baru cantik kok tidak ada apa-apa, ndak heran aja orang. Wih ada cewek cantik micet 300. Biasa gitu, ada saya kenal aku 200. Gitu. Kenapa kok? Baru tidak semua yang dimicet ternyata kayak cewek begitu, cewek yang bisa di BO tidak semua karena harus kita tahu dari kode-kode statusnya. Ada pernah kuchat marah, bilang, "BO ki, nah balas ki, weh kurang ajar, jangan sembarang bilang nah." Kena bisa, download Kak micet untuk chatan ji. Kan chatan bisa kau pakai WA, Telegram. Kenapa micet nu pakai chatan? Ini kayak pergi di Nusantara toh, lihat kok cewek-cewek seksi. Pakai hot pants begitu, sehingga kita tanya, "Cewek, berapa satu kali?" "Mari, weh, jangan sembarang bilang nah." Duduk-duduk Kak di sini cari angin. Cari angin jangan di Nusantara, depan kipas kok. Harus lihat statusnya. Karena statusnya itu cewek-cewek yang BO biasa di micet, gambar uang, status emot uang, terus ada sayapnya. Begitu statusnya. Tuh. Langsung micet, gambar uang baru ada sayap-sayapnya, itu artinya kalau ada uangmu lihat malaikat kok. Gitu nih. Kalau tidak ada ndak lihat. Kok pernah Kak coba lihat toh, coba chat. Ada satu kali nih cewek micet, statusnya di situ, dalam sujudku ku persembahkan segalanya. Kayaknya ndak bisa ini, cuma kan penasaran aku chat semua di saya. Begitu. Statusnya tuh dalam sujudku persembahkan segalanya. Ku chat, "BO ki, 1 juta per jam." Bisa juga ternyata. Begitu. Tapi pernah Kak coba nego, tawar ki begitu. Ada cewek ku chat ki, "Berapa?" 700. Wih, astaga 700 mahal sekali. Begitu 700. Kenapa ada orang mau chat? Ada mau begitu 700 satu kali main. Ini kayak setara di 700 itu satu kali cicilan motor. Nah pikir mungkin dia biar tidak aku bayar cicilan motor, kan jelas ku naik kok dulu. 700. Tapi ku chat juga begitu. Penasaran tuh, berapa ini? 700 satu kali main. Baik nego kata, bilang, "Kayaknya bisa dinego ini." "Nego." "Iya berapa?" 100. Ketawa aja dulu. Hahaha. Begitu alasannya. Kupikir 100 ante, bilang 100 ngobrol mikir saja. Karena di pikiranku kalau ngobrol mak berdua dalam kamar, tidak mungkinlah tidak terjadi. Kutanya gitu, 100 ngobrol mikir saja. Nah bilang ngobrol betul ji. Bilang iya ngobrol betulan ji. Dalam kamar bikin berdua ngobrol pasti panjang ngobrolan. Ngobrol betul ji. Iya ngobrol ji. Kesini mikir, nah kasihkan nama hotelnya, terus nah bilang, "Pap Miki kalau di parkiran." Bilang, "Oh iya, pergi mah di hotelnya, sampai di parkiran, kupapkan nih." Bilang, "Ada mah di parkiran, kita bawa jiwan tas 100." "Iya, saya bawa ji." Beli Miki kopi, ngobrol situ sama satpamnya. Kupikir daripada jauh-jauh sudah ke situ, mending kubelikan betul kopi, ngobrol ke sama satpamnya. Ngobrol ke panjang dengan satpamnya. Kutanya, "Lama Miki kerja di sini, Pak?" "Iya, Mam 1 bulan ini." "Berapa gaji tak 1 bulan sini?" 1 juta. Cuma ini rencana kalau gajian langsung aku sewa itu di atas. Terima kasih saya Yat.
Boleh minta tepuk tangan untuk Yayat. Gokil. Ya. Itu pengalaman pribadi ya? Oh, cerita teman, cerita teman tahu yang tadi semua. Oke, itu tadi komik terakhir dari 3 komik. Ya, 3 komika kita. Tidak lupa kita ingatkan sponsor. Ya, yang mau sponsor bisa langsung. Oke, kalau begitu terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Caruta episode 5. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Teras Kos dan beri fuck untuk